undangan yang berbahagia dan rekan-rekan media cetak maupun dari media elektronik. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada siang hari ini kita masih dalam lindungannya, masih dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa bertemu kembali setiap awal bulan untuk kegiatan kita rilis IHK maupun rilis angka tingkat hunian hotel. Untuk di tanggal 1 Desember ini, acara yang akan kita atau rilis yang akan kita sampaikan adalah rilis IHK, inflasi atau deflasi Kabupaten Jember bulan November 2021. Yang kedua adalah rilis perkembangan tingkat hunian hotel Kabupaten Jember bulan Oktober 2021. Baiklah, untuk acara siang hari ini kita awali dengan membaca basmalah bersama. Rilis IHK siang hari ini akan disampaikan langsung oleh Bapak Kepala BPS Kabupaten Jember, Bapak Insinyur Arief Joko Sutejo. Kepada beliau disilakan. Terima kasih Bu Ike. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang mana pada kesempatan kita kali ini, siang ini, tanggal 1 Desember 2021, kita masih dapat bertemu kembali dalam press release berita resmi statistik BPS Kabupaten Jember, yang mana insya Allah pada kesempatan press release ini akan kami sampaikan 3 materi, 2 indikator. Pertama adalah indikator IHK, inflasi Kabupaten Jember, kemudian TPK, tingkat penghunian kamar hotel, dan yang ketiga kami selipkan kegiatan kami yang kita lakukan pada mulai 1 Desember ini, yaitu survei biaya hidup yang sangat terkait dengan kegiatan penghitungan inflasi. Untuk yang pertama akan kita sampaikan inflasi, yaitu IHK pada bulan Desember ini. Monggo, share screen-nya. Ini perkembangan indeks harga konsumen IHK November 2021. Next, Mbak Devni. Lanjut. Ini akan kita sampaikan juga outline-nya. Ada 6 online ya. Nanti akan kita sampaikan satu persatu. Lanjut langsung ke inflasi pada bulan November ini. Lanjut. Lanjut, Mbak Devni, monggo. Ya, ini inflasi kita pada November 2021 Kabupaten Jember 0,31%. Kemudian kalau kita lihat year to date-nya 1,17, yaitu mulai bulan Januari 2021 sampai November 2021 1,17. Kemudian yang nasional, mohon maaf, untuk Jawa Timur 0,35 sesuai dengan grafik batang tadi. Untuk year to date-nya, yaitu mohon maaf, untuk inflasi Jawa Timur 0,35, untuk inflasi nasional 0,37. Jadi saya ulangi lagi, inflasi bulan November ini untuk Kabupaten Jember 0,31, yang kuning itu. Kemudian untuk Jawa Timur inflasinya 0,35 bulan November. Kemudian yang nasional pada bulan November ini 0,37. Kemudian yang year to date
itu untuk Jember 1,17. Jadi mulai Januari sampai November IHK-nya itu 1,17. Kalau kita lihat Provinsi Jawa Timur itu 1,75. Sedangkan untuk nasional 1,30. Kemudian yang year on year, yang 1 tahun yang lalu, itu 1,53 untuk Kabupaten Jember. Year on year-nya. Kemudian untuk Jawa Timur, Y on Y-nya 2,22, yang paling tinggi ya. Kemudian nasional 1,75. Next. Ini kalau kita lihat yang tadi ya, kita lihat inflasi Kabupaten Jember berdasarkan komponen. Ini ada dua komponen, yaitu komponen bahan secara umum. Kalau kita lihat inflasi secara umum, dan kalau dilihat dari komponen bahan makanan yang volatile ya, yang bergejolak, kemudian komponen energi. Kalau kita lihat dari sisi inflasi umum, tadi kita sampaikan bahwasanya di Kabupaten Jember inflasi month-to-month-nya 0,31, kemudian untuk komponen bahan makanan yang harga-harga yang bergejolak ya, volatile, itu 0,37. Sedangkan komponen energi stabil. Ini terkait dengan kebijakan pemerintah ya, harga-harga kebijakan pemerintah. Kemudian untuk year to date, itu 1,17 yang tadi kita sampaikan. Kemudian untuk komponen bahan makanan atau yang tadi kita sampaikan yang bergejolak, harga-harga bergejolak, itu lebih rendah, itu 0,08. Kemudian untuk komponen energi tetap stabil, tetap 0,49. Sedangkan untuk Y on Y itu di Kabupaten Jember itu inflasinya 1,53. Kemudian yang untuk komponen bahan makanan atau yang bergejolak itu 2,7. Sedangkan untuk komponen energinya 0,49 tetap stabil. Lanjut. Kita lihat untuk 9 kota inflasi ya. Total inflasi di 84 kota dan deflasi terjadi di 6 kota. Kita lihat mana saja. Nah, ini kita lihat bahwa ada 5 kota yang mengalami inflasi yang besar dan 5 kabupaten kota yang mengalami deflasi yang terbesar ya. Samping kita posisi Jember. Kita lihat yang inflasi untuk kota yang mengalami inflasi yang paling besar, paling tinggi, yaitu di Sintang, 2,01%. Kemudian disusul Gorontalo, mohon maaf, disusul Ambon 1,14, kemudian yang ketiga Tarakan 1,06%, kemudian disusul Banda Aceh 0,87%, yang kelima adalah Batam sebesar 0,86%, sedangkan Jember sendiri 0,31% menduduki peringkat ke-54. Sedangkan kabupaten kota yang mengalami deflasi, inflasi yang paling rendah, yaitu pertama Kota Mobagu, deflasinya 0,53%, kemudian Ambon, mohon maaf, Gorontalo 0,36%, kemudian yang ketiga adalah Waingapu 0,34%. Sedangkan yang keempat Sorong deflasi 0,30%, dan yang kelima adalah Merauke dengan deflasi 0,17%. Next. Nah, ini kalau kita lihat kota-kota yang menghitung inflasi di Jawa Timur, kita lihat bahwasanya untuk inflasi bulan November ini yang tertinggi month to month bulanan yaitu Sumeneb 0,65, disusul Surabaya 0,39, Jember 0,31 pada urutan ketiga, kemudian Banyuwangi 0,28, Malang 0,26, Kediri 0,25, Probolinggo 0,24,
Madiun 0,22, Jawa Timur 0,35, dan nasional 0,37. Kalau kita lihat inflasi year to date, secara year to date di Jawa Timur, itu yang tertinggi di Surabaya 2,04, menyusul Sumeneb 1,38, Madiun 1,24, Jember 1,17, Malang 1,01, Probolinggo 0,98, kemudian Kediri 0,89, Banyuwangi 0,86, Jawa Timur tadi 1,75, dan nasional 1,30. Nah, ini yang year on year atau Y on Y 1 tahun. Kalau kita lihat hitung inflasi selama 1 tahun, yang tertinggi adalah Surabaya 2,55, Sumeneb 2,1, Madiun 1,71, Jember 1,53, Probolinggo 1,45, Malang 1,35, Banyuwangi 1,29, Kediri 1,17, Jawa Timur 2,22, dan nasional 1,75. Next. Nah, ini kalau kita lihat perkembangan selama 1 tahun ya, 1 tahun tahun 2020 dan mulai bulan Januari sampai bulan November ini, sampai November ya, itu secara month-to-month kita lihat bahwasanya inflasi Jember untuk bulan Novembernya 0,31 kalau dibandingkan dengan inflasi bulan lalu, bulan Oktober itu mengalami kenaikan ya. Kalau Oktober 0,04 inflasinya bulanan menjadi 0,31 pada bulan November ini. Jadi ada kenaikan yang cukup signifikan sebesar 0,27%. Sedangkan untuk kalau kita bandingkan tahun lalu, November tahun lalu, ini masih lebih rendah daripada tahun lalu. Kalau tahun lalu, November tahun lalu 0,44%, lebih tinggi. Sedangkan untuk November tahun ini 0,31, bisa mungkin mendekati akhir tahun, penghujung tahun, mengalami inflasi ya, gejolak inflasi yang cukup tinggi. Mendekati Nataru, Natal, dan Tahun Baru. Kalau kita lihat mulai Januari 2021 sampai Desember ini masih yang paling tinggi adalah inflasi pada bulan sekarang, bulan November itu besar 0,31. Lanjut. Kalau kita lihat inflasi tahun kalender atau year to date, kita lihat perbandingan antara bulan November inflasi year to date-nya pada bulan November ini yang 1,17, kalau kita bandingkan dengan bulan lalu itu lebih tinggi ya, lebih tinggi. Kalau bulan lalu Oktober bulan lalu itu 0,85, sekarang year to date-nya 1,17, yang tadi kelihatan di month-to-month-nya ya, bulanan yang kenaikannya cukup signifikan. Sedangkan kalau kita lihat perbandingkan dengan tahun lalu, November tahun lalu, tahun 2020, itu 1,71, masih lebih tinggi November tahun 2020. Lanjut. Sekarang year on year, atau kita lihat bahwasanya kalau kita lihat pada bulan November tahun 2021 ini year on year-nya 1,53. Sedangkan untuk di bulan Oktober yang lalu itu 1,66. Jadi ada penurunan di 1,66 menjadi 1,53. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan November tahun 2020 itu 2,2. Jadi masih lebih tinggi November tahun 2020 kalau dibandingkan dengan November tahun 2021 ini. Next. Kita lihat bahwasanya kalau kita lihat inflasi dan andil inflasi menurut kelompok pengeluaran, ada 11 kelompok pengeluaran, kita lihat satu persatu. Untuk makanan dan minum dan tembakau, itu inflasinya bulanan 0,29, dengan andil inflasi sebesar 0,0842. Kemudian nomor kedua pakaian dan alas kaki
dengan month-to-month-nya inflasinya month-to-month 0,01 dengan andil inflasi 0,0006. Kemudian yang ketiga, kelompok pengeluaran yang ketiga, perumahan air, listrik, dan bahan bakar lainnya dengan inflasi 0,52 dengan andil inflasi 0,0662. Yang keempat adalah kelompok pengeluaran perlengkapan peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga itu sebesar inflasinya 0,27 dengan andil inflasi 0,0194. Kemudian kesehatan itu 3,17 inflasinya. Ini yang paling tinggi. Mohon maaf, ini cukup tinggi ya. Yang paling tinggi yang kesehatan 3,17 itu 0,0885. Kemudian transportasi 0,15 inflasinya dengan andil inflasi 0,0218. Menyusul informasi komunikasi, jasa keuangan, rekreasi, olahraga, dan budaya, pendidikan masih stabil, tiada perubahan harga, rata-rata perubahan harga. Sedangkan untuk yang ke-10, kelompok pengeluaran penyedia makanan dan minuman restoran mengalami kenaikan 0,11 dengan andil inflasi 0,065. Kemudian yang ke-11, perawatan pribadi dan jasa lainnya, itu kenaikan inflasi 0,31, 0,0232. Kalau kita lihat komoditas apa saja yang menyumbang inflasi, ya. Itu kalau kita lihat dari sisi yang paling tinggi dulu ya, mungkin beberapa yang kita sampaikan, contohnya seperti kesehatan, bahwasanya kesehatan ini paling tinggi yaitu 3,17 inflasinya. Ini yang komoditas yang menyumbang inflasi adalah tarif rumah sakit sebesar 0,0510% andilnya, kemudian tarif dokter umum itu sebesar 0,0116, kemudian obat gosok sebesar 0,091%. Ya, obat gosok juga mengalami kenaikan. Kemudian tarif dokter spesialis itu juga mengalami kenaikan sebesar 0,0080%. Kemudian obat dengan resep sebesar mengalami dengan andil inflasinya 0,077. Kemudian tarif check up 0,071 andilnya persen. Kemudian biaya untuk KB sebesar andilnya 0,0029. Itu mengenai kesehatan. Kita lihat untuk kelompok pengeluaran yang tinggi yaitu perumahan, air, listrik, dan bahan bakar. Ya. Kita lihat itu yang komoditas yang paling tinggi menyumbang inflasi di kelompok pengeluaran perumahan ini adalah kita lihat bahwasanya beton ini ada cat tembok sebesar 0,0308 andilnya, kemudian besi beton sebesar 0,0150, kemudian pasir 0,094, semen 0,0089, dan kayu balokan sebesar 0,0033%. Nah, itu salah satu kenaikan yang komoditas yang menyumbang kenaikan dari kelompok perumahan ya. Kemudian untuk makanan, minuman, dan tembakau bisa nanti kita lihat di materi yang kita share itu. Lanjut. Nah, ini penghitungan dari IHK ya. Kita lihat bahwasanya seperti yang kita sampaikan tadi bahwasanya inflasi umum 0,31 itu IHK-nya kalau kita bandingkan Oktober 2021 itu 106,35 menjadi 106,72 dengan andil inflasi 0,31. Jadi itu mengenai IHK-nya dan mungkin bisa dilihat masing-masing kelompok pengeluaran. Lanjut. Ini 10 komoditas penyumbang inflasi dan deflasi November tahun 2021. Kita lihat bahwasannya telur ayam ras mengalami paling tinggi ya, mengalami inflasi 18,2 dengan andil 0,121. Kemudian disusul minyak goreng dengan inflasi 5,87,
dengan andil inflasi 0,0864. Disusul tarif rumah sakit 6,85 inflasinya dengan andil 0,051. Kemudian cat tembok itu inflasinya 6,68 dengan andil inflasi 0,0308. Kemudian emas perhiasan itu inflasinya 1,34. Kemudian andilnya 0,0202. Sedangkan tarif kereta api 2,87 inflasinya dengan andil 0,0156. Ini juga kenaikan tarif kereta api terkait juga pandemi yang sudah melandai ya. Penumpang kereta apinya juga cukup banyak. Tarifnya juga mungkin naik ini. Sepertinya naik. Kemudian besi beton dengan inflasi 20,59. Kemudian andilnya 0,015. Bayam mengalami inflasi 9,64 dengan andil 0,0132. Sedangkan tarif dokter umum mengalami inflasi 7,24 dengan andil 0,0116. Dan yang 10 terakhir adalah udang basah mengalami inflasi 2,91 dengan andil 0,0111. Sedangkan untuk yang mengalami deflasi, yang menghambat kenaikan atau inflasi, itu yang paling tinggi mengalami deflasi adalah tomat. 25,34 deflasinya dengan andil 0,0624. Kemudian cabai rawit mengalami deflasi sebesar 11,77 dengan andil 0,0259. Kemudian daging ayam ras juga mengalami deflasi pada urutan ketiga 2,14 dengan andil deflasi 0,0254. Jagung manis 7,43 deflasinya dengan andil 0,0158. Tarif kendaraan roda 2 online itu mengalami deflasi juga besar 3,05 dengan andil 0,0095. Sedangkan kangkung mengalami deflasi sebesar 7,36 dengan andil 0,0091. Vitamin mengalami deflasi sebesar 7,59 dengan andil 0,009. Mangga itu mengalami deflasi 11,36 dengan andil 0,0086. Sedangkan cumi-cumi itu mengalami deflasi besar 3,95 dengan andil deflasi sebesar 0,0076. Dan yang terakhir yang ke-10 adalah bawang putih mengalami deflasi besar 2,47 dan andilnya adalah 0,0067. Next. Ya, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan IHK atau inflasi pada bulan November ini. Selanjutnya ke indikator kedua yaitu tingkat hunian hotel atau tingkat penghunian kamar hotel. Pada bulan Oktober tahun 2021. Kita lihat sebentar lagi terkait dengan TPK tingkat penghunian kamar hotel di Jember pada bulan Oktober ya. Lanjut. Ini outline-nya nanti yang akan kita sampaikan perkembangan TPK Oktober mestinya. Kita lihat bahwa tingkat penghunian kamar hotel itu pada bulan Oktober itu terlihat pada tahun 2021 itu sebesar 44,18. Kalau kita bandingkan dengan bulan September kemarin itu 44,06. Jadi ada kenaikan tipis ya 0,12 poin. Kalau kita lihat pada bulan September ini sudah pariwisata sudah dibuka ya, tapi kita masih kalau kita lihat trennya bulan September masih sudah cukup ada kenaikan, tapi masih kecil beda dibandingkan pada bulan Juni yang kelihatannya tinggi sekali, Maret dan Juni ya. Maret itu 51,29 dan Juni pada
2021 ini 50,39. Setelah itu ada pandemi kemarin mengalami penurunan dan sekarang trennya sudah naik meskipun kenaikannya masih tipis. Kalau kita bandingkan dengan Oktober tahun lalu, itu pada Oktober tahun 2020 itu 54,23, sedangkan sekarang 44,18, jadi mengalami penurunan ya kalau dibandingkan dengan bulan Oktober, bulan yang sama pada tahun 2020. Lanjut. Nah, ini kita bandingkan dengan Jawa Timur. Kita lihat tingkat hunian Kabupaten Jember di Kabupaten Jember ini yang, mohon maaf, ini setara hotel berbintang, itu masih lebih rendah dari rata-rata Jawa Timur. Kalau Jawa Timur terlihat bahwasanya tingkat penghunian kamar hotel itu 49,26, sedangkan untuk di Jember sendiri 44,18, jadi masih di bawah rata-rata Provinsi Jawa Timur. Lanjut. Sedangkan untuk perkembangan rata-rata lama menginap tamu hotel setara berbintang untuk di Kabupaten Jember, itu kalau kita lihat pada bulan Oktober 2021, itu 1,02. Jadi satu malam lebih 0,2 ya, 1,02 malam. Kalau kita bandingkan dengan September tahun 2021, itu 1,17. Ini mengalami penurunan. Jadi rata-rata lama menginap tamu turun ya dari bulan kemarin, bulan September 2021. Dan ini kalau kita lihat selama Januari sampai Oktober ini paling rendah. Rata-rata lama menginap tamunya paling rendah selama Januari sampai Oktober ini. Jadi selama 10 bulan ini, bulan Oktober yang paling rendah 1,02. Kalau kita lihat dibandingkan dengan Oktober tahun 2020, ini Oktober tahun 2020 1,57. Jadi masih lebih tinggi tahun lalu ya, Oktober tahun lalu, tahun 2020, 1,57, bila dibanding dengan Oktober tahun 2021 ini 1,02. Lanjut. Ini kita lihat kalau kita bandingkan dengan rata-rata lama menginap tamu di rata-rata Provinsi Jawa Timur. Kita lihat bahwasanya kalau tadi kita sampaikan bahwasanya Oktober tahun 2021 ini rata-rata lama menginap tamu 1,02 di Kabupaten Jember. Kalau kita bandingkan dengan rata-rata lama menginap tamu di Provinsi Jawa Timur, itu 1,40, jadi masih di bawah rata-rata Jawa Timur, rata-rata lama menginap tamunya. Memang kalau kita bandingkan dengan bulan-bulan yang lalu, itu masih paling rendah sendiri, yang tertinggi pada bulan Februari ya, kalau di Jember 2,67. Jadi mungkin ada kegiatan event-event tertentu ya pada bulan-bulan Februari itu, sehingga rata-rata lama menginap tamu tinggi sekali di Jember. Lanjut. Kalau kita lihat komposisi tamu asing dan domestik, pada bulan Oktober tahun 2021 ini 100% adalah domestik. Tidak ada satupun yang dari asing, wisatawan asing yang menginap di hotel setara berbintang di Kabupaten Jember. Lanjut. Terima kasih. Itu mengenai tingkat penghunian kamar hotel dan rata-rata lama menginap tamu di Kabupaten Jember sebagai salah satu indikator yang menunjukkan kepariwisataan, tingkat pariwisata di Kabupaten Jember. Selanjutnya kita akan sampaikan mengenai survei biaya hidup ya, yang hari ini sudah kita mulai pelaksanaan di lapangan, di mana survei biaya hidup ini untuk melihat pola konsumsi dari rumah tangga, kemudian kita melihat diagram, nanti akan dihitung diagram penimbangnya ya. Ini semuanya untuk penghitungan inflasi atau tahun dasar yang baru, nanti akan kita hitung tahun dasar baru sekitar kalau nggak salah nanti 2023 atau 2024 nanti akan dilakukan penghitungan tahun dasar baru. Kemudian SBA ini dilakukan 5 tahunan sekali. 5 tahunan sekali,
Yang terakhir kemarin untuk 2018 penghitungan tahun dasarnya, dan sekarang nanti kita lakukan nanti pada tahun 2023 atau 2024 ada tahun dasar yang baru ya. Sepertinya nanti kira-kira nanti tahun 2023 ada tahun dasar baru. Apalagi sekarang kemarin pola konsumsinya sudah berubah. Pola konsumsinya sudah berubah karena ada pandemi, sudah barang tentu masyarakat, pola konsumsi masyarakat dan diagram timbangannya juga tentunya mesti berubah juga. Ini kita lihat bahwa survei biaya hidup tahun 2022, lanjut. Ini survei biaya hidup kita laksanakan 5 tahun sekali untuk mendapatkan paket komoditas inflasi tadi, karena pola konsumsi dari masyarakat itu sudah berubah. Apalagi yang tadi ada pandemi, katakanlah, sehingga konsumsi kesehatan itu sudah beda dengan sebelum pandemi tentunya. Kemudian e-commerce ini juga sangat signifikan di dalam mempengaruhi konsumsi rumah tangga ya. Jadi SBA ini mencatat semua pengeluaran akhir rumah tangga pada daerah rural dan urban, sehingga menghasilkan suatu pola konsumsi masyarakat pada tahun dasar yang baru ya tentunya. Komoditas hasil SBA serta volume di tahun dasar dianggap tetap sepanjang periode sampai dilaksanakan SBA selanjutnya. Ini asumsinya yang SBA tahun 2018 itu tetap sama selama 5 tahun ini. Sehingga inflasi menghitung perubahan harga dengan asumsi tidak ada perubahan volume dan kualitas maupun pada pola konsumsi. Karena tadi yang kita sampaikan bahwa 5 tahun itu sudah berubah pola konsumsi masyarakat, apalagi ada pandemi, tentunya ini harus ada survei biaya hidup lagi untuk menghitung diagram timbangnya, kemudian pola konsumsi, nilai konsumsinya dari masing-masing kelompok pengeluaran tadi ya, sehingga nanti bisa mewakili kondisi masyarakat saat ini yang setelah adanya pandemi. Lanjut. Nah, ini latar belakang SBA 2022. Ini perubahan pola konsumsi yang kita sampaikan masyarakat akibat perubahan teknologi yang e-commerce, kita online gitu ya, sering online. Nanti kita cover semuanya itu. Kemudian perilaku, pendapatan, selera dan sebagainya mesti akan berubah, apalagi sekarang zaman milenial ya, tentunya konsumsi rumah tangga juga pasti berubah. Kemudian karena pandemi itu tentunya konsumsi kemarin, konsumsi obat-obatan, kesehatan, jamu-jamuan mungkin akan lebih tinggi daripada sebelum pandemi kemarin. Kemudian penyesuaian tahun dasar akibat shock krisis tadi ya, karena krisis tadi juga pendapatan berkurang, mungkin juga konsumsinya juga berkurang ya. Kita sesuaikan diagram timbangannya, nilai konsumsinya akan kita sesuaikan untuk penghitungan tahun dasar baru. Kemudian adanya juga perkembangan jenis dan kualitas barang dan jasa yang sekarang semakin beragam ya, kualitasnya maupun jenisnya itu semakin beragam, sehingga perlu kita pantau juga, kita akomodir di dalam nanti suatu keranjang barang dan jasa yang akan kita hitung inflasinya. Kemudian perubahan pasar, outlet, supermarket, dan sebagainya ya, ini pasti juga berubah. Lagi supermarket, mall itu kemarin sempat sepi kan gitu ya, itu akan mempengaruhi pola konsumsi dari masyarakat. Kemudian karena constraint waktu dan biaya SBA dilaksanakan hanya 5 tahun sekali untuk mengupdate pola konsumsi terkini yang berubah akibat hal di samping tadi. Oke, lanjut. Ini sejarahnya ya, sejarah dari SBA yang dilakukan mulai tahun 1977, 1978 hanya di 17 ibu kota provinsi Jawa Timur. Di Jawa Timur hanya Surabaya. Kemudian berkembang, mulai proses pada tahun 88-89 dia 27 ibu kota provinsi. Kemudian di Jember itu sudah mulai tahun 1988-1989. Jawa Timur mengalami pertambahan Jember
Kota Kediri, dan Kota Malang pada tahun itu. Kemudian berkembang 1996, 2002, 2007, 2012, yang kemarin ada 33 ibu kota provinsi dan provinsi kota lainnya, ditambah Banyuwangi ya, dan 2018-nya itu 90 kota, itu 34 ibu kota provinsi dengan 56 kota lainnya, dan yang ini yang SBA tahun 2022 ini menjadi 154 kota dengan 34 ibu kota provinsi dan 120 kota lainnya. Jadi angka inflasi akan tambah semakin akurat pada skala nasional dan regional ya, provinsi. Lanjut. Ini SBA yang baru ini mengakomodir adalah wilayah-wilayah pedesaan. Jadi kalau kemarin tahun 2018 itu hanya perkotaan, nanti pada tahun 2022 ini sudah mengcover include wilayah-wilayah pedesaan juga. Jadi angka inflasinya sudah mewakili wilayah perkotaan, masyarakat perkotaan, juga masyarakat pedesaan. Jadi kita lihat nanti secara agregat ya, angka inflasinya perkotaan dan masyarakat perkotaan dan masyarakat pedesaan yang diagregatnya dengan angka inflasinya itu. Jadi sudah mencakup dua wilayah perkotaan dan pedesaan. Ini yang tahun 2022 ini. Ini tujuan umum ya. Tujuan umum dari SBA 2022 bertujuan untuk menghasilkan paket komoditas yang pola konsumsi tadi itu, yang perubahan pola konsumsi masyarakat tadi itu. Diagram timbangan terbaru ini dalam penghitungan IHK, kemudian pelaksanaan SBA 2002 ini menggunakan sampel rumah tangga yang independen setiap triwulan selama tahun 2022. Rumah tangga mencatat pengeluaran konsumsi bukan makanan setiap bulan, sedangkan konsumsi makanan dicatat setiap hari selama seminggu pada bulan terakhir setiap bulan. Jadi nanti dilakukan per triwulan ya selama 1 tahun, baik itu makanan maupun non makanan. Nanti akan dipantau semuanya. Lanjut. Ini tujuan yang terperinci, yang rinci dari SBA 2002 sebagai berikut: memperoleh paket komoditas, diagram timbang dari perkotaan dan provinsi untuk memperbarui SIHK tahun dasar 2018 kemarin. Yang kedua, mendapatkan data dasar nilai konsumsi. Ini yang penting dalam hitungan IHK, karena nanti ini jadikan tahun dasar gitu ya, NK tahun dasar, nanti akan digerakkan dengan perubahan-perubahan harga barang dan jasa yang kita pantau setiap minggu, setiap bulan. Kemudian yang ketiga, mendapatkan keterangan tentang profil sosial ekonomi rumah tangga, perkotaan dan pedesaan. Karena rumah tangga ini dipantau selama 3 bulan, masing-masing rumah tangga, sudah barang tentu kita akan mengetahui bagaimana sosial ekonomi dari rumah tangga tersebut ya, baik itu wilayah perkotaan maupun pedesaan, baik pengeluaran yang makanan atau non makanan. Kemudian yang keempat adalah melengkapi data yang diperlukan untuk penghitungan pendapatan regional dan nasional. Ini untuk kepentingan nasional ya, untuk penghitungan pendapatan regional dan nasional ya, terkait dengan pertumbuhan ekonomi tentunya. Kemudian digunakan sebagai bahan penelitian dan analisis perekonomian. Lanjut. Data yang dikumpulkan dalam SBA tahun 2022 yaitu pengeluaran rumah tangga yang dikelompokkan menurut sifat, jenis, dan macam barang dan jasa yang dikonsumsi. Jadi seluruh yang dikonsumsi oleh masyarakat, baik yang tadi perkotaan maupun pedesaan, itu akan dilihat pengeluarannya apa saja, yang dibeli apa saja, berapa yang dikonsumsi. Jadi bukannya sekedar yang dibeli, termasuk dikonsumsi, dan itu akan untuk penghitungan penimbangnya, diagram timbangannya. Kemudian pengeluaran bukan konsumsi, itu pembayaran antara lain pengeluaran untuk pajak penghasilan, asuransi jiwa, pesta, dan sebagainya, yang bukan konsumsi juga akan dihitung, gitu, dilihat gitu, bagaimana pengeluaran masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah pengeluaran bukan konsumsi untuk usaha rumah tangga. Di dalam rumah tangga itu mungkin ada usahanya juga, dilihat pendapatan yang digunakan, pengeluaran yang digunakan untuk usaha itu selain non konsumsi tadi itu berapa persentase, berapa nilainya.
Itu kita lihat seperti pembelian barang dan bahan baku untuk usaha, pembelian alat-alat untuk usaha dan sebagainya. Lanjut. Data di Gemilang SBA 2022 tadi, kita bisa melihat bahwasanya kita akan bisa melihat pendapatan dan penerimaan rumah tangga. Di semua pendapatan itu akan dipantau, dilihat, dicatat di dalam SBA ini. Dari mana saja, yang penting untuk rumah tangga tersebut. Kemudian keterangan sosial demografi, terkait jenis kelamin, umur, pendidikan, kegiatan ekonomi, dan status pekerjaan. Ini untuk kegiatan sosial demografi, ini bisa kita pantau juga. Kemudian keterangan kondisi bangunan dan fasilitas tempat tinggal yang dikaitkan dengan pengeluaran rumah tangga untuk keperluan perumahan dan tempat tinggal. Ini kaitannya dengan kelompok pengeluaran perumahan tadi yang kita sampaikan juga. Lanjut. Ini yang bagaimana di skala nasional ya, SBA tahun 2022 yang kita lakukan. Ada 154 kabupaten kota di Indonesia yang akan dilakukan SBA. Kemudian 94 kabupaten kota melakukan cakupan sampel SBA 2018 perkotaan. 60 kabupaten merupakan tambahan sampel tahun 2022. Jawa Timur 8 kabupaten kota yang kemarin tahun 2018. Nah, sedangkan untuk tambahan sampel di Jawa Timur itu Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Gresik. Nah, total sampel setahun nasional sebanyak 23.000 blok sensus. Kemudian 1.880 blok sensus berada di Jawa Timur. 18.800 sampel rumah tangga di 11 kabupaten kota di Jawa Timur. Jadi setiap blok itu ada sampel sebesar 10 rumah tangga. Jadi kalau di nasional sekitar 230.000 sampel rumah tangga. Bagaimana dengan di Kabupaten Jember? Kita lihat. Next. Ini masih lanjutan tadi ya. Rumah tangga biasanya dengan ini yang tadi kita sampaikan 10 rumah tangga biasa dengan jumlah anggota rumah tangga 2 sampai 10 orang. Ini kriteria rumah tangga sampel. Jadi antara 2 sampai 10 orang. Yang satu akan kita keluarkan dari sampelnya ini. Kemudian atau yang lebih dari 10. Contohnya apa? Kos-kosan. Nah, itu tidak bisa mewakili rumah tangga. Kemudian atau asrama ya. Kemudian rumah tangga yang minimal 1 anggota rumah tangga bekerja, menerima upah gaji, itu masih bisa. Yang tidak, mungkin mohon maaf kalau yang pernah mungkin akan dikeluarkan dari sini. Kemudian rumah tangga yang tidak berencana pindah selama periode pencacatan tahun 2022. Karena ini dipantau 1 tahun, ya ini kita lihat nanti. Rumah tangga itu kita tanya apakah punya rencana untuk pindah selama tahun 2022 itu. Lanjut. Nah, ini yang di Jember, cakupan wilayah SBA tahun 2022 di Kabupaten Jember, kita ada 3 kecamatan, Kaliwates, Kecamatan Sumbersari, dan Kecamatan Patrang. Ini kemarin tahun 2018 mewakili perkotaan, karena yang dihitung IHK itu untuk menghitung inflasi di perkotaan gitu ya. Tapi untuk tahun 2022 ini bukan hanya wilayah perkotaan, di Kaliwates, Sumbersari, Patrang itu ada wilayah pedesaan. Itu akan kita jadikan sampel juga rumah tangganya. Jumlah petugas kami yang kita gerakkan mulai hari ini 75 petugas, 50 sebagai pencacah, 25 sebagai pengawas. Dan blok sensus koresponden 100 blok sensus di 3 kecamatan itu dengan 2.000 rumah tangga selama 1 tahun. Oke, terima kasih. Itu tadi SBA minta tolong rekan-rekan atau teman-teman media ya bisa membantu kami untuk menyampaikan ke masyarakat. Dan selanjutnya apabila ada diskusi mengenai apa yang kita sampaikan, 2 indikator tadi IHK dan TPK, dan selanjutnya ada mengenai SBA, monggo nanti dilanjutkan dengan diskusi kalau memang ada apa yang ingin berdiskusi tentang itu. Saya pikir itu dari saya, penyampaian press release tahun bulan November ya, pada 1 Desember 2021 ini. Terima kasih atas perhatian
perhatiannya dan mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan. Terima kasih atas perhatiannya dan akhirnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arief. Demikian rilis inflasi yang disampaikan Pak Arief. Mungkin ada tambahan dari Kepala Bank Indonesia Perwakilan Jember atau yang mewakili, monggo Bapak Witra Gavara, disilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon izin ya Bu. Ya, mohon izin. Ya, ini saya mewakili rekan dari Bank Indonesia nih karena yang biasanya ikut kebetulan lagi tidak bisa menghadiri karena kurang sehat. Nah, kalau dari hasil proyeksi kami yang kami lihat dari komoditas penyumbang inflasi dan deflasi November tahun 2021 ini, perhitungan inflasi BPS saat ini tuh masih sejalan dengan yang ada di Bank Indonesia dengan range angka proyeksi kami. Itu untuk beberapa item seperti minyak goreng, beton, dan bayam itu sudah sejalan. Lalu untuk kedepannya mungkin dari Bank Indonesia sendiri masih mencatat bahwa inflasi di Jember ini akan terpantau rendah, termasuk karena ada isu PPKM level 3 yang akan ditingkatkan, sehingga itu kemungkinan besar akan mengerem konsumsi di akhir tahun yang biasanya itu meningkat dan mendorong inflasi. Dari saya mungkin segitu dulu, Ibu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Witra. Mungkin dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan, TPHP Jember, ada tambahan, monggo disilahkan Bapak. Dari Dinas TPHP. Atau dari Bapak Ibu yang mewakili dinas yang lain. Dari PHRI Pak Taufik, mau ada yang mau disampaikan? Dari Kepolisian Resort Jember, Bapak Komang Yogi, kalau ada tambahan atau masukan atau pertanyaan untuk kami, disilakan Pak. Cukup dari Polres Jember cukup memahami. Oke, siap. Dari dinas lain, disilakan Bapak Ibu. Atau dari teman-teman wartawan, media cetak maupun elektronik, ada yang mau ditanyakan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Arief? Baiklah, untuk rilis hari ini karena sudah tidak ada lagi masukan atau tambahan dari Bapak Ibu dinas maupun undangan, bahwa kesimpulan dari rilis hari ini adalah bahwa inflasi di Jember sebesar 0,31%, urutan ke-54 nasional dan urutan ketiga untuk Jawa Timur. Kemudian kelompok kesehatan adalah
penyumbang tertinggi inflasi bulan ini 3,17%. Komoditas-komoditas yang menyumbang inflasi antara lain telur ayam ras, kemudian minyak goreng, tarif rumah sakit, cap tembok, emas perhiasan, dan lain-lain, sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Witra dari BI. Jadi komoditas-komoditas sejalan dengan surveinya BI juga. Kemudian untuk tambahannya bahwa BPS mulai dari bulan Desember ini sudah melakukan survei biaya hidup tahun 2020 dan bulan Desember ini adalah kegiatan updating rumah tangga, blok sensus. Jadi kami BPS Kabupaten Jember menyampaikan minta bantuan dari Bapak Ibu semua yang hadir di sini maupun teman-teman dari media cetak maupun elektronik untuk membantu petugas kami di lapangan. Demikian rilis yang hari ini saya akhiri. Dari saya minta maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih Bapak Ibu.